Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Joshua Marcelin Estodias dengan NIM 1995037. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya dalam mata kuliah Manajemen Strategis untuk menganalisa SWOT perusahaan terbesar yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat global, yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer good terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi menjadi dua segmen, di mana yang pertama itu tentang home and personal care, dan yang kedua itu food and refreshment. Dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, Unilever Indonesia ini memiliki 9 pabrik yang ada di Cikarang dan Rungkut, dan di mana ke-9 pabrik tersebut tentu saja telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau tadi sudah sedikit latar belakang dari PT Unilever Indonesia, sekarang kita akan masuk ke dalam visi misi dari PT Unilever Indonesia itu sendiri, di mana visi terfokus pada consumer, customer, and community. Hingga kemudian muncullah visi dari PT Unilever Indonesia, yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Jadi tujuannya juga menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose lead, yang mampu bersaing di masa depan, future fit. Dan juga memiliki misi yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumennya. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Kalau tadi sudah membahas tentang visi misi dari perusahaan tersebut, kita masuk ke analisa SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu terdiri dari 4: strength, weakness, opportunity, and threats. Dimana untuk keberlanjutan dari sebuah perusahaan diperlukannya adanya analisa SWOT, dimana untuk melihat kekuatan dari perusahaan tersebut, kelemahan dari perusahaan tersebut, kesempatan atau peluang dari kesempatan tersebut, dan tentu saja untuk melihat ancaman apa yang kira-kira datang terhadap perusahaan tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu strength atau kekuatan dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama, kekuatannya yaitu strategi promosi produk Unilever ini cukup efektif ya, dimana dalam mengiklankan produknya menampilkan model-model yang tipikalnya tuh muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen, khususnya konsumen para perempuan yang wanita yang suka belanja, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami hasil sendiri dari model tersebut kepada diri konsumen tersebut, seperti itu. Yang kedua, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Jadi untuk masuk ke PT Unilever Indonesia ini sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak mudah, melewati banyak ujian, banyak tes-tes yang untuk menghasilkan SDM yang berkualifikasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, PT Unilever Indonesia ini sudah memiliki jaringan distribusi sendiri, sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Jadi distribusinya dari Unilever ini sudah sangat luas, hampir di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu mungkin ketiga kekuatan yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia. Lalu untuk weakness atau kelemahan, PT Unilever Indonesia ini memiliki struktur yang matriks, yang dimana terdapat beberapa tantangan yang pasti dihadapi oleh perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan tuh pasti berbeda-beda. Dan yang ketiga, resolusi konflik antara
inisiatif dari dukungan departemen seperti SDM, keuangan, dan lain-lain dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersil. Yang kedua, mayoritas produk Unilever ini memiliki entry barrier yang rendah. Dan yang ketiga, ketidakjelasan sertifikasi halal untuk produk tertentu. Jadi terkadang beberapa produknya itu tidak memiliki sertifikasi halal yang jelas. Kalau tidak memiliki sertifikasi halal yang jelas, tentu saja produk itu tidak bisa dijualkan ke pasar yang lebih luas atau tidak bisa didistribusikan ke masyarakat. Masuk yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karena melihat pertumbuhan ekonomi yang baik di sana, otomatis kegiatan distribusi ke sana ditingkatkan karena nilai jual yang dijual ke sana itu lebih tinggi. Jadi profit yang didapatkan pun akan lebih tinggi. Yang kedua, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari prediksi Prima Indeks kepuasan konsumen dan juga tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Jadi beberapa masyarakat memang sudah tergantung dengan produk-produk yang diciptakan dan dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia. Mungkin salah satu contohnya adalah Lifebuoy. Banyak orang yang menggunakan dari sampo sampai sabunnya menggunakan Lifebuoy. Yang ketiga, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Jadi ini menjadi peluang ya, karena tidak semua pemain pasar nasional atau perdagangan di Indonesia ini memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Lalu analisa yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama itu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Dengan adanya kenaikan harga ini tentu saja ini menjadi ancaman untuk PT Unilever Indonesia. Nah, biasanya kalau harga produksi naik, otomatis harga distribusi pun harus naik. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar terhadap mata uang asing, yaitu berdampak kepada tadi. Yang ketiga, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Yang ketiga, produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Itulah ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari luar untuk PT Unilever Indonesia. Kita masuk kepada strategi perusahaan PT Unilever Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung mulai dari awal 2020 ya masuk di Indonesia. Jadi yang pertama, peningkatan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Para humas ini harus bisa mempromosikan dengan baik meskipun di situasi COVID. Yang kedua, penguatan sistem manajemen investasi dan keuangan sehingga keuangannya tidak mengalami penurunan ataupun mengalami inflasi seperti itu. Yang ketiga, strategi yang sangat dilakukan yaitu pengembangan produk-produk baru. Pengembangan produk baru seperti apa? Misalnya di situasi pandemi COVID ini tidak bisa PT Unilever Indonesia ini hanya menciptakan produk-produk yang tidak mengandung virus antibakterial, karena contoh-contoh produk yang diciptakan oleh PT Unilever Indonesia di situasi pandemi COVID-19 itu seperti Lifebuoy Hair Spray seperti gambar di samping ini. Lalu ada Wipol Super Pel yang dimana dengan beriming-imingkan antibakterial dan antivirus. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi Unilever merupakan perusahaan yang sudah berhasil mendunia dan menghasilkan banyak sekali produk yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Namun meskipun sudah menjadi pemimpin di pasar global, tetap ada ancaman dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang berupaya untuk menurunkan kredibilitas dari perusahaan PT Unilever Indonesia. Namun dengan kekuatan dan kesempatan serta strategi yang baik akan membantu membuat PT Unilever Indonesia bertahan dalam dunia perdagangan global, pasar global di dunia. Sarannya yaitu untuk terus meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya, sehingga selain bisa menghasilkan produk yang baik, namun juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik, dan terus meningkatkan formulasi-formulasi baru di tiap produknya agar
terus dapat menjaga eksistensinya di pasar global. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk menambahkan wawasan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton dan mengklik video ini. Sekali lagi saya ucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.